Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain B. Ali dari kelas Kimia A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang gas mulia. Apa yang dimaksud dengan gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik unsur. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Gas ini mempunyai sifat lengai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Gas mulia juga merupakan golongan kimia yang unsur-unsurnya memiliki elektron valensi luar penuh. Unsur-unsurnya yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Berikutnya yaitu sumber gas mulia. Gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Helium semula ditemukan pada matahari melalui pengamatan spektroskopi ketika terjadi gerhana matahari pada tahun 1868. Helium merupakan gas mulia yang paling banyak di alam semesta. Helium juga terkandung dalam gas di alam sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Argon adalah gas mulia pertama yang diisolasi dari udara oleh John Rayleigh dan William Ramsay pada tahun 1895. Argon merupakan gas mulia yang paling banyak di udara. Neon dan argon terdapat dalam udara kering dan di bawah kerak bumi, sedangkan kripton dan xenon hanya terdapat di udara kering. Isolasi gas mulia. Di alam gas mulia berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisik. Yang pertama, ekstraksi helium dari gas alam. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam, digunakan proses pengembunan. Dari proses pengembunan, diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, N2, dan pengotor lainnya. Helium dimurnikan dengan proses yaitu yang pertama proses kriogenetik. Campuran gas diberi tekanan, lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Yang kedua, proses adsorpsi. Campuran gas yang dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Pada proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Yang kedua, ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atmosfer diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia argon, kripton, xenon, dan sisanya 30% O2 dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Berikutnya yaitu sifat fisik gas mulia. Unsur-unsur gas mulia merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Gas mulia adalah satu-satunya kelompok gas yang partikel-partikelnya berwujud atom tunggal atau monoatomik. Gas mulia memiliki energi ionisasi yang besar. Hal ini sesuai dengan kestabilan struktur elektron gas-gas mulia yang sangat sukar membentuk senyawa. Dari atas ke bawah, energi ionisasi mengalami penurunan. Hal ini dapat menerangkan mengapa gas-gas mulia yang letaknya lebih bawah mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk membentuk senyawa. Makin ke bawah letaknya, gas mulia memiliki kerapatan, titik didih dan titik leleh yang semakin besar. Gas mulia hanya akan mencair atau menjadi padat jika energi molekul-molekulnya menjadi sangat dilemahkan, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Berikutnya sifat kimia gas mulia. Kereaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya.
Jika kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon, hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom menyebabkan tarik inti terhadap elektron kulit luar berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lain. Gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi. Hingga sekarang gas mulia periode 3 ke atas, argon, kripton, xenon, dan radon sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Berikutnya yaitu jenis-jenis gas mulia. Yang pertama, helium. Helium adalah unsur kimia yang tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada seri gas mulia dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 2. Titik didih dan titik lebur gas ini merupakan yang terendah di antara semua unsur. Helium berwujud hanya sebagai gas terkecuali pada kondisi yang sangat ekstrem. Yang kedua, neon. Neon adalah unsur kimia yang tak berwarna dan lembab. Neon merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik memiliki lambang Ne dan nomor atom 10. Zat ini memberikan pendar khas kemerahan yang jika digunakan di tabung hampa dan lampu neon. Yang ketiga yaitu argon. Argon merupakan unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi, dengan kelimpahan 0,934% atau 9,340 ppmv, menjadikannya gas dengan kelimpahan 2 kali kelimpahan uap air yang rata-rata 4000 ppmv tetapi bervariasi, dan 23 kali kelimpahan gas atmosfer lainnya. Yang keempat yaitu kripton. Kripton adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr dengan nomor atom 36. Kripton diambil dari kata bahasa Yunani kriptos yang berarti tersembunyi. Kripton merupakan gas yang tak berwarna, akan tetapi menjadi putih bila diletakkan pada medan listrik yang bertegangan tinggi. Yang kelima yaitu xenon. Xenon adalah unsur kimia dengan lambang Xe dan nomor atom 54. Xenon merupakan gas mulia tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Xenon akan menjadi biru bila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi. Dan yang terakhir adalah radon. Radon adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon terbentuk dari peluruhan radium. Radon juga gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Rn222 mempunyai waktu paruh 3,8 hari dan digunakan dalam radioterapi. Radon dapat memicu kanker paru-paru dan telah menyebabkan 20.000 kematian di Uni Eropa setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium. Helium digunakan sebagai pengisi balon udara, pencampuran oksigen pada tabung penyelam, dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati 0 Kelvin. Yang kedua, neon. Neon digunakan sebagai pengisi bola lampu, lampu TL, lampu reklame, pendingin pada reaktor nuklir, dan penangkal petir. Yang ketiga, kripton. Kripton digunakan sebagai pengisi bola lampu, digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Yang keempat, argon. Argon digunakan sebagai gas penyambung atau las, logam, dan pengisi bola lampu pijar. Yang kelima, xenon. Xenon digunakan sebagai obat bius pada pembedahan, digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri, dan pembuatan tabung elektron. Dan yang terakhir yaitu radon. Radon digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif dan berperan sebagai sistem peringatan gempa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.